Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang setia di dalam kontekstual Bible reading. Hari ini kita masuk di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 26. Ya, monggo silakan. Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan huruf mengutur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya kurban bakaranmu dan kurban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau akan melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Ya, terima kasih. Kita melanjutkan perjalanan yang luar biasa ya. Jadi demonstrasi kuasa Allah mulai dari Keluaran 1 sampai Keluaran 19. Dan hari ini kita masuk di Keluaran 20. Kita lihat di ayat 1 dan 2, di sini menjelaskan tentang penyelamatan Allah ya atas Israel itu didasarkan pada relasi. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini satu peristiwa luar biasa terkait dengan persiapan untuk membangun satu kerajaan Allah ya.
tentang teokrasi, tentang kepemimpinan Allah, maka Allah mengawalinya dengan bagaimana mereka dikeluarkan dari Mesir. Mungkin kita sempat bertanya juga, kalau ini umat Allah kenapa sampai dibuang ke Mesir gitu. Ternyata ada desain yang luar biasa di situ. Bagaimana Allah mengeluarkan dari tanah Mesir ini bukan dengan cara yang sederhana, tapi benar-benar luar biasa. Kita melihat ada 600.000 laki-laki ya, data-data dari yang saya dapat itu sekitar ahli-ahli katakan sekitar 2,5 juta. 2,5 juta orang yang keluar dari Mesir dipimpin oleh Allah secara langsung ya, dengan bantuan Musa di lapangan, karena tidak mungkin mereka bisa keluar, dan Allah mendemonstrasikan dengan 10 tulah, dan ketika mereka keluar kita bisa hitung itu menjadi narasi yang besar sekali. 2,5 juta orang berjalan. Kalau mereka berjalan 5 baris, berarti satu barisnya ada 500.000, berarti berapa kilo itu ya, 500 kilo. Sebab kita hitung kalau seluruh Jakarta sekitar 400, berarti yang ujungnya sampai Jakarta, kalau jarak 1 meter berarti ekornya masih ada di Solo, ini masih lumayan banyak gitu ya. Kemarin dijelaskan oleh Pak T juga bagaimana butuh makannya berapa gitu ya, butuh air bersihnya berapa. Jadi ini satu benar-benar sesuatu yang mega proyek gitu ya, luar biasa, dan itu Allah demonstrasikan. Apalagi ketika mereka harus menyeberang Laut Tebero, itu satu peristiwa luar biasa juga proses penyelamatannya. Dan itu semua didesain Allah sebenarnya dengan satu tujuan, agar mereka bisa melihat betapa luar biasanya Allah. Dengan demikian, kalau satu kerajaan digambarkan ada pemimpin, ada rakyat, ada pemerintah, ada lokasi, maka tidak diragukan lagi sebenarnya kepemimpinan Allah untuk menolong bangsa Israel ini. Nah, satu kerajaan dibutuhkan satu peraturan. Nah, setelah itu semua, maka muncul peraturan yang dibuat. Jadi 10 hukum Tuhan ini didesain ya untuk melengkapi bagaimana akan membangun satu kerajaan yang nanti akan diarahkan pada bagaimana proses penyelamatan ke depan. Ya. Nah, menarik di sini dasar pembuatan hukum ini bukan ujuk-ujuk begitu ya, tahu-tahu Allah membuat aturan, tetapi adalah dengan satu kalimat yang menarik. Akulah Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, setelah dikeluarkan mereka tahu prosesnya seperti apa. Baru Tuhan bikin satu aturan hidup ya, bagaimana peraturan ini dibuat untuk mengatur satu peranata sosial, peranata kehidupan. Di sini dibagi dua. Yang pertama itu berkaitan hubungan dengan Allah. Kemudian ayat 12 sampai 17 itu berkaitan dengan sesama manusia. Ada 4 hukum yang dijelaskan. Yang pertama yang berkaitan dengan Allah, yaitu jangan ada pada Allahmu ya, Allah lain ya di hadapanku. Ini jelas ditegaskan di sini bahwa bagaimana ada kecenderungan ya, sesuatu yang diatur tentu sesuatu yang tidak gampang dilakukan. Jadi kecenderungan mereka adalah menyembah Allah-Allah yang macam-macam gitu ya. Jadi kalau ada yang layak disembah ya disembah, ada yang punya kuasa dan seterusnya. Maka diingatkan di sini di pertama kali perintahnya adalah jangan ada padamu Allah lain. Ya, dengan harapan mereka akan fokus ya kepada Allah. Dengan kata lain ya segala sesuatu yang dilakukan ya akan dilakukan untuk memuliakan Allah. Ini bukan Allah itu kurang disembah, tetapi memang manusia didesain Allah untuk menyembah Allah. Maka ketika mereka tidak menyembah Allah, mereka akan menyembah ilah yang lain. Ketika mereka menyembah Allah bukan Allah yang butuh, tetapi agar Allah bisa membangun relasi dengan manusia, manusia bisa mendapat berkat dari Allah ya dalam kaitannya itu. Nah, bagian yang kedua, jangan buat bagimu idol ya. Sebenarnya dikatakan patung. Patung ini dari bahasa asli saya temukan itu sebenarnya idol ya, dimana sesuatu yang diidolakan. Diidolakan ya, menyerupai apapun. Ya, jadi bukan hanya patung sebenarnya, bisa gambar, bisa macam-macam. Ya, tapi kecenderungan mereka kan waktu itu membuat patung ya di sana ya untuk disembah. Maka jangan jangan membuat bagimu patung ya, menyerupai apapun di bumi ini ya, di bawah bumi ya, apapun bentuknya, jangan menyembah dia, jangan beribadah kepada dia gitu ya. Kalau
engkau menyembah kepada dia, ini satu kekejian di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan menuntut mereka untuk tidak membuat itu semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini juga satu kecenderungan ya. Bagaimana ngomong menyebut Allah itu kita bisa lihat sekarang pun ya, dengan asal-asalan, ini benar-benar tidak menghormati. Jadi menyebut Allah tentu ada di dalam satu penyembahan. Kemudian ingat dan kuduskan hari Sabat. Ya, ini Tuhan sudah membuat satu peraturan. Tuhan memberi contohnya juga. Alasannya apa? Untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Maka hari ke-7 itu hari Sabat. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, orang asing. Jadi ya, segala aktivitas hari Sabat ini menjadi hari peristirahatan. Dikatakan sebab ini alasannya 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan hari ke-7 ini berhenti. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan juga memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi diharapkan dengan adanya Sabat ini mengandung banyak hal sebenarnya. Dari sisi fisik bisa istirahat, dari sisi pikiran bisa difreshkan juga, dalam hubungan dengan Allah ya bisa evaluasi tentang hidup dan seterusnya. Maka Tuhan juga katakan, ingatkan, cari kerajaan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ada orang yang eman-eman ya, hari Minggu tetap bekerja mencari uang. Nah, ini diingatkan di sini ya. Jadi cari dulu kerajaan kebenarannya, semua akan bisa ditambahkan. Atau kita bisa mengingat dengan mana ya, ketika mereka sehari dikasih 1 gomer, kalau besoknya hari Sabat, maka hari H-1 Sabat ini buat dua gomer mana, maka besok tersedia gitu ya. Ini luar biasa, Allah memberikan satu peranata hidup ya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, bagian yang kedua itu berkaitan dengan manusia, dengan sesama. Hormati ayah dan ibumu ya. Jadi segala sesuatu yang dibuat di sini hukum itu sesuatu yang seringkali tidak dilakukan ya. Jadi makanya diberi satu aturan. Ada hal yang menarik di Asia Timur, mungkin di Jepang nggak salah ya. Ini Mas Tanjung di sana. Ada Obasuteyama, yaitu satu tradisi lama ya. Cerita legenda di sana ya. Bagaimana orang-orang yang sudah tidak produktif itu diabaikan. Jadi kalau orang sudah tidak produktif akan digendong dibawa ke hutan Obasute ya. Yama itu gunung. Jadi di gunung di situ dibuang sampai mati ya, yang tidak produktif terutama di masa-masa paceklik. Tapi berbeda, makanya Tuhan atur agar orang yang mau menghormati orang tua ada satu jaminan yang luar biasa, yaitu lanjut umur. Jadi orang yang Tuhan memberikan satu bonus ya, satu kontraprestasi yang luar biasa ketika orang mau menghormati orang tua. Karena itu sampai sekarang pun banyak yang tidak menghormati, maka kalau mau maka ada satu jaminan yang luar biasa Tuhan berikan. Ya, kemudian jangan membunuh ya. Membunuh ini bukan berarti harus membunuh dari sisi fisik, tapi juga membenci pun termasuk membunuh. Ya, ada banyak perselisihan. Jadi membenci, kata Alkitab, saya membunuh, karena kalau orang membenci itu orang dalam tanda petik ingin orang itu tidak ada di depannya. Jadi sama artinya dengan membunuh. Jadi membenci ya di PB dikatakan sama dengan bunuh ya. Jangan berzina. Nah, kecenderungan orang juga seperti ini. Ketika tidak ada aturan ini diberikan, ya mereka melakukan hubungan dengan siapapun ya. Ini tidak ada yang ngatur. Makanya ini diatur. Meskipun sekarang juga masih banyak yang tidak mau diatur ya. Tetap aturan dibuat untuk menolong mereka. Jangan mencuri ya, apapun dalam bentuknya. Ya, kalau yang di kampus ya tentang mencuri ide dan seterusnya ya, plagiat dan macam-macam. Jadi jangan mencuri ini diberikan juga karena terlalu sering dilakukan. Jangan mengucapkan saksi dusta ya, saksi dusta ini juga dilarang dilakukan karena ada penelitian rata-rata orang sehari berdusta 200 kali. Ada kecenderungan menggampangkan ya. Ini makanya dibuat aturan, jangan berdusta, jangan menjadi saksi dusta ya, di pengadilan dan macam-macam juga mengerikan ya.
satu kata tidak, satu kata iya, ternyata kalau itu tidak benar, itu akibatnya cukup fatal. Nah, yang 10 ini jangan mengingini rumah sesamamu, ya. Jadi yang pertama digambarkan di sini adalah rumah, karena sesuatu yang kelihatan dan orang cenderung, ya. Ketika lihat rumah orang lebih hebat, nah, kemudian jangan mengingini istri samamu, ya. Setelah rumah, ya, yang gampang dilihat adalah istri, atau ini gambaran juga suami, gitu ya, suami orang atau istri orang. Kalau ingin, maksudnya yang lajang pengen, tidak apa-apa, maksudnya pengen punya rumah, pengen punya istri, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi milik sesamamu, nah ini yang tidak boleh, gitu ya. Jadi tikung menikung dan macam-macam persinahan, ya, orang ketiga dalam rumah tangga, ini cukup mengerikan, ya, akibatnya. Nah, kemudian juga hambamu laki-laki, hambamu perempuan, lembu itu harta, ya. Ya, ini semua dibuat Tuhan satu aturan, ya. Dengan sebelum ada aturan ini sebenarnya mereka, ya, hidup semuanya sendiri, tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Hal ini banyak dilanggar, gitu ya. Maka akhirnya dibuat satu peraturan agar hidup mereka bisa ditata dengan baik, bagaimana seharusnya hidup dalam hubungan dengan Allah dan hidup dalam hubungan dengan manusia. Jadi 10 poin ini yang nanti akan dikembangkan terus ke depan, ya, menjadi Taurat. 10 hukum ini tidak menyelamatkan, tapi ini menunjukkan bagaimana hidup yang benar dan bagaimana mereka kesulitan untuk melengkapi dengan total, ya. Karena ini hukumnya akan mengawal mereka nanti kepada kehadiran Kristus, ya. Karena jelas ini kalau dilakukan tanpa Yesus akan susah, ya. Nanti kita akan lihat ke depannya dibutuhkan Tuhan Yesus dan dibutuhkan Roh Kudus yang akan memampukan mengerjakan hukum ini semua. Tapi setidaknya hukum ini mengawal bagaimana seharusnya hidup dan bagaimana mereka mengerti yang salah dan tidak. Amanat teksnya apa? Ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan, jadi akar dasarnya tadi, maka tentunya tidak aneh, ya, tidak suatu hal yang seharusnya dilakukan. Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah berkorban, bla 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 ini, maka ya sekarang mereka harus mengikuti aturannya Tuhan, gitu, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, aplikasi praktisnya, sudahkah kita, sudahkah saudara, sudahkah saya, ya, mengasihi Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, karena di PP nanti akan diringkaskan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hukum ini diberikan, ya, menjadi satu peranata ketika kita hidup di dalam etika kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari kebenaran firman Tuhan ini dan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan dan kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mentaati firman Tuhan, khususnya untuk, ya, memelihara hari Sabat supaya hidup kita menjadi berkenan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, biarlah pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu mengingat kasih Tuhan dan kita mau mengasihi Dia. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, karena Kamu terjadi di hidupku, Bapa yang
kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Kasih-Mu Tuhan melingkupi kami, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kita terus mau berkomitmen untuk hidup lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tidak ada lagi kemarahan dalam hidup kita, tidak ada lagi kepahitan kepada sesama kita. Kita mau supaya kita hidup menjadi berkenan Tuhan, dan kita mau terus berkomitmen untuk memberi waktu hari Sabat, supaya dalam hari-hari kita yang sibuk ada hari Sabat untuk kita mengingat segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur dan berkomitmen. Bapa surgawi, aku bersyukur kepadamu Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui 10 hukum Taurat ini Tuhan, yang Tuhan membawa kami kepada pentingnya mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami, dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap kami, berdoa supaya Engkau penuhkan dalam hati pikiran kami kasih-Mu, supaya kami bisa mengasihi, bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan kami mau rendah hati untuk terus menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang membenci, orang-orang yang memusuhi kami. Oh Tuhan, kami berdoa, biarlah melalui firman Tuhan kami diingatkan betapa penting kami juga mengadakan hari Sabat, supaya dalam hari-hari kami yang sibuk ada waktu untuk kami Sabat dengan Tuhan, menikmati anugerah kemurahan Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengerjakan apa yang jadi perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama dan menjaga hari Sabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.